Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sanamaria dari kelas 4 PA ingin menjelaskan tentang materi hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, di sini yang pertama, pengertian peserta didik Islam. Nah, peserta didik dalam pendidikan Islam ini, peserta didik merupakan subjek dan objek. Dan oleh karena itu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa adanya peserta didik. Nah, pengertian menurut filsafat pendidikan Islam, Ahmad Syar'i dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengatakan bahwa peserta didik ialah sumber daya manusia yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya, pernyataan objektif juga dilontarkan oleh Abudin Nata yang menyebutkan bahwa peserta didik adalah setiap orang yang tengah memerlukan pendidikan, pengetahuan atau ilmu, bimbingan dan pengarahan. Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peserta didik adalah seorang yang masih memerlukan bimbingan dan pengarahan demi tercapainya suatu tujuan. Karakteristik peserta didik Islam. Peserta didik adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentra dalam proses belajar mengajar. Adapun karakteristik peserta didik itu sendiri adalah sifat-sifat yang dimiliki individu sebagai siswa yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang mencari ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh untuk bekal di masa depan, baik itu untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Peserta didik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menjadikan Allah sebagai motivator utama dalam menuntut ilmu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu umum. Yang kedua, senantiasa mendalami pelajaran serta maksimal yang ditunjang dalam persiapan dan kekuatan mental, ekonomi, fisik, dan psikis. Yang ketiga, senantiasa melakukan perjalanan dalam melakukan riset dalam rangka menuntut ilmu, karena ilmu tidak hanya terdapat dalam satu majelis, tapi dapat dilakukan di tempat dan majelis-majelis lain. Yang keempat, memiliki tanggung jawab. Yang kelima, ilmu yang dimilikinya dapat dimanfaatkan. Itulah beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik. Dalam pendidikan Islam, faktor-faktor tersebut secara sinergi dan terpadu mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Pada aktivitas pendidikan, baik pendidikan umum maupun berbasis pendidikan Islam, pada umumnya memiliki sumber-sumber norma sebagai landasan berpijak. Pendidikan Islam memiliki landasan utama sebagai aktivitas normatif, yaitu bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Karakteristik peserta didik yang ideal perspektif Al-Quran dan Hadis dapat dilihat dari sifat mereka, yaitu niat karena Allah, sabar, ikhlas, jujur, tawadu, qanaah, toleran, taat, tawakal, khauf, dan bersyukur. Akhlak-akhlak peserta didik. Karena seorang pelajar yang ingin mendapatkan ilmu itu memerlukan bimbingan dan petunjuk dari guru, maka muncul pula etika pergaulan yang baik yang harus dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya. Bagian inilah yang pada akhirnya membawa konsep tentang akhlak murid pada gurunya serta konsekuensinya jika akhlak demikian tidak ditegakkan. Akhlak yang harus dipenuhi oleh peserta didik yaitu: 1. Peserta didik harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu. Sebab belajar merupakan ibadah dan harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Yang kedua, peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan sifat keimanan, mendekatkan diri kepada Allah. Seorang peserta didik harus tabah dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang datang. Yang keempat, seseorang harus ikhlas dalam menuntut ilmu dengan menghormati guru atau pendidik, berusaha memperoleh kerelaan dari guru dengan mempergunakan beberapa cara yang baik. Baiklah, sekian dari hasil yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.